menanyakan satu hal. Em, kan tadi kita membahas teknologi ya, dan mungkin nggak sih Pak, kalau misalkan suatu saat nanti, aduh, ya, maaf, eh, suatu saat nanti perpustakaan itu tuh hanya menyediakan ruangan gitu, terus apa ya, buku-buku tuh nggak ada, tapi semuanya itu tergantikan dengan teknologi gitu. Mungkin atau enggak, saya ingin menanyakan. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Mbak Firtu. Ini pertanyaannya susah-susah, susah gampang. Jadi memang kita nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu apa yang terjadi di dunia. Namun memang apa ya, diskusi mengenai teknologi menggantikan apa profesi itu sudah dari dulu sebenarnya. Sudah dari dulu, dari tadi yang dari awal Google pasti menggantikan. Bahkan saya masih ingat waktu awal-awal digital library keluar. Oh, kalau gitu kita nggak butuh apa, ada apa ya, semacam apa, pimpinan yang mencetuskan ide. Kalau gitu kita nggak perlu ruangan-ruangan perpustakaan dong, kita akan fokus di digital gitu. Namun memang harus diperhatikan itu, sebenarnya kan fungsi perpustakaan ada banyak ya, Mbak Fir. Jadi nggak hanya sifatnya apa menyediakan bahan bacaan, tapi juga bisa untuk apa namanya, rekreasi juga. Ketika orang datang ke perpustakaan, dia bisa bersosialisasi misalnya, contohnya. Kalau sekarang itu masih belum ya. Kalau kalau yang saya lihat masih belum, karena kalau kita lihat sendiri AI kan kita juga butuh prompt juga ya kan. Kita butuh apa namanya? Kalau kita nanya nanya apa referensi, pasti jawabannya ngaco ya kalau ChatGPT ya. Pasti dikasih referensi-referensi yang eh, kurang relevan gitu. Jadi masih butuh pustakawan, dan pustakawan itu kan sebenarnya kita apa banyak juga ya jenis. Ada misalkan sekarang ini ada data librarian. Jadi data librarian itu justru makin digunakan, makin kemampuannya itu, skillnya makin digunakan untuk bermacam-macam, untuk data analytics, termasuk kan kalau kita berbicara AI butuh data ya. Mereka kan nggak, istilahnya kalau AI itu kan tergantung data yang dikasih jawabannya kan. Kalau dan itu masih butuh expert-expert ya, data librarian ataupun, jadi kan kalau sekarang ini ada banyak librarian itu, banyak apa namanya cabang-cabangnya, ada data librarian, ada apa namanya, ada law librarian, sebenarnya macam ada. Jadi kalau menurut saya teknologi ini masih belum lebih, dan itu juga kalau kita baca literatur-literatur itu masih banyak apa namanya scholar ya, banyak eh, apa namanya sains itu, yang scholar itu bilang bahwa teknologi ini belum bisa menggantikan, memang masih sebatas assistance tadi ya. Jadi teknologi ini bisa leverage leverage profesi kita, librarian dan juga ahli informasi, tapi belum bisa menggantikan. Mungkin itu jawabannya Mbak Fit, yang mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Berto dan Pak Prabu. Khususnya ini ada apa namanya, ada pemantik diskusi dari alumni kita Mas Erwan. Yuk kita manfaatin data yang ada di perpus atau kampus kita untuk menggunakan AI, misalnya memprediksi kedatangan kembali seorang pustaka. Mungkin ada data kemudian nanti apa diolah ya oleh AI. Kemudian ada satu pertanyaan ini Pak Prabu. Permisi Pak, izin bertanya, apakah ada teknologi yang cocok untuk anak-anak ya, terutama di dalam perpustakaan, yang dapat menarik mereka, Oh iya, misalnya seperti video game, VR dan lain sebagainya, yang cocok untuk anak SD. Ini ada baik, ya. Nah, baik. Mungkin saya apa, pertanyaan ini bisa sharing ya. Sharing anak saya mungkin, karena nah, anak saya pas banget nih. Jadi memang anak saya tuh suka banget kalau apa diajak ke lab ya, misalnya, atau hmm, diajak ke tempat kerja saya dulu waktu di Amerika. Dan saya juga pekerjaannya kan tadi salah satunya itu bekerja di lab Pix. Pix Lab itu kita menilai suatu apa, ada mainan, ada ya. apa namanya, mainan apa, biasanya untuk apa nih, misalnya untuk eh, siswa SD itu. Nah, biasanya kita apa nilai dari, jadi ada rubriknya sebenarnya. Kalau kita Hmm, misalnya ada mainan itu ada rubriknya. Dia lebih ke arah mana? Apakah lebih ke arah edukasi, lebih ke arah apa? eh, jadi ada fokusnya biasanya. Dan rubrik itu kita nilai. Jadi di tim lab kami nilai. eh, jadi ada mainan-mainan yang memang education ya, education hmm, games misalkan. Ada mainan yang lebih cenderung untuk melatih apanya, misal sensor apanya. Jadi nggak semua mainan itu memang nggak sama sebenarnya.
Dan eh, mungkin kalau jawaban saya sebenarnya banyak yang bisa diimplementasikan. Namun memang kita harus sesuaikan dengan tujuan. Misalkan kita mau, misalkan perpustakaan kita lebih ke arah literasi, berarti kan bagaimana meningkatkan literasi dengan tools yang ada, berarti kita mengadakan mainannya itu yang kalau bisa yang bisa melatih orang membaca dan jadi setiap mainan tuh ada ininya juga, ada apa istilahnya, ada tujuannya, dan kita bisa sesuaikan dengan visi misi eh, institusi kita berada, apakah kita lebih ke arah rekreasi, atau mungkin kita misalkan kita udah punya nih yang rekreasi, mungkin saya mau menambahkan mainan yang apa sifatnya education misalnya. Tapi kalau yang terjadi di perpustakaan ini yang mungkin saya bisa share juga, perpustakaan umum di Florida itu misalkan ada game pengadaannya macam-macam. Misalnya contohnya kayak pengadaan games, mereka menggunakan Roblox juga. Jadi ada meminjamkan Roblox, lalu juga gadgetnya itu, dan itu biasanya dibatasin oleh waktu biasanya. Jadi ada waktu-waktu tertentu mereka bisa sifatnya rekreasi tadi ya, rekreatif. Lalu juga sering perpustakaan itu membuat tema. Jadi misalkan kalau di sana kan ada kegiatan tema, misalkan lagi Thanksgiving, misalkan lagi mirip sih sebenarnya kayak di sini, kayak lagi mau menyambut Idul Fitri gitu. Nah, misalkan jadi ada mainan-mainan yang disiapkan juga, misalkan Thanksgiving itu identik sama, atau ini ya, atau misalkan Halloween. Halloween kan ada berkaitan sama apa istilahnya, coklat-coklat gitu ya, coklat terus apa makanan. Nah, biasanya ada eh, games yang dibuat bertema tadi, tematik games tadi. Jadi memang eh, pemanfaatannya macam-macam, dan kita bisa sesuaikan dengan visi apa tujuan dari institusi kita sebenarnya. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya, Ya. Mbak Citra ya. Terima kasih Pak Prabu dan Cita atas pertanyaannya. Ya, tadinya kalau kita memilih permainan, terutama misalnya seperti saya dan Pak Prabu ini punya anak gitu ya, yang punya anak ya, memang kita biasanya ini tujuan mainan ini buat apa nih gitu ya? Apakah Iya, buat untuk melatih ketangkasan motorik atau iya, kognitif atau apa? Nah, betul, ini baru betul. tinggal tujuannya apa. Oke, Pak Prabu, sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Sayang sekali ini kita belum banyak bisa menggali pengetahuannya Pak Prabu, tapi insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu, Ya, kita bisa ketemu kembali. Syukur-syukur tadi seperti yang diharapkan oleh Kaprodi dan Dekan, kita bisa melakukan kegiatan secara tatap muka langsung dan siap, siap, banyak ya, berdiskusi. Oke, ada beberapa hal yang saya catat di sini terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Prabu, bahwa memang yang namanya perkembangan teknologi, kemudian tadi juga disampaikan kondisi nature ya, alam, kondisi mungkin ada ya kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, itu memang sangat mempengaruhi kehidupan manusia gitu ya. Jadi manusia itu kemudian beradaptasi dengan baik itu kondisi alam maupun teknologi. Pun juga sebaliknya kalau saya lihat sih gitu ya. Jadi teknologi pun sebenarnya mencoba untuk mengadopsi atau mengadaptasi apa yang manusia, bagaimana tingkah laku manusia. Nah, pun juga dengan implementasi ya teknologi-teknologi baru yang tadi disampaikan oleh Pak Prabu, ada AR, VR, ada AI, dan terutama yang lagi hangat dan panas di situasi sekarang ini yaitu AI. Memang AI ini sangat potensial sekali untuk diimplementasikan di berbagai kehidupan sehari-hari, pun juga di perpustakaan. Nah, ternyata kita banyak sekali bisa memanfaatkan source ya. Tadi ada banyak sekali source yang disampaikan oleh Pak Prabu, terutama source terkait dengan kode pengembangan sistem informasi yang dikembangkan berbasis AI, dan itu karena dibiayai mungkin oleh pemerintah ya Pak Prabu ya, oh, iya. sehingga orang lain pun bisa memanfaatkan dan memodifikasi, atau kemudian ya tadi ATM tadi ya. Nah, ini Betul. sangat luar biasa, sebuah potensi juga yang bisa kita manfaatkan buat teman-teman yang memang concern di bidang itu. Dan teman-teman juga tadi tidak perlu khawatir bahwa untuk mempelajari AI, VR, AR, dan lain sebagainya, terutama
atau perkembangan teknologi informasi ke depannya, teman-teman tidak perlu risau bahwa apakah saya harus secara teknis gitu ya, teknis teknologi menguasai itu untuk bisa berkecimpung mengembangkan teknologi tersebut, tetapi juga kita bisa melihat dari sisi yang lain. Tadi yang sudah disampaikan, kita bisa melihat dari sosioteknisnya, gitu. Sosioteknisnya mungkin aspek psikologinya, mungkin aspek computer and human interaction-nya dan sebagainya. Jadi sangat terbuka lebar bagi bidang keilmuan kita untuk juga turut andil dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Mungkin kurang lebih itu ya tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Prabu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pengetahuan yang luar biasa didapatkan oleh ya dan bagi mahasiswa kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC ya untuk menutup kegiatan pada hari ini. MC saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Yoga atas moderatornya. Kemudian terima kasih juga kepada